Karena kilat gara-gara sabotase event besar Jokowi, elektabilitas PDIP merosot tajam. Survei Capres LSI Prabowo meroket, Ganjar ambruk, makanya jangan macam-macam dengan Jokowi. Untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor satu, meskipun belum terlalu signifikan unggulnya. 3% saja, 3,6%, 3,4%, yaitu 30,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Jarak antara Pak Ganjar dengan dua nama yang lain itu terus menjauh gitu, meskipun belum sampai 50%. Pak Prabowo cenderung makin turun gitu, demikian juga Anies, tetapi kemudian pada di survei kali ini gimana Pak Jayadi? Iya, di survei kali ini kemudian terjadi perubahan. Pak Prabowo di simulasi banyak nama itu menjadi sangat kompetitif kembali berat dengan Ganjar. Dan sementara di simulasi 3 nama itu Pak Prabowo sudah mulai menyalip Ganjar. Mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya, saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Nah, dalam kasus Pak Prabowo demikian, jadi kita melihat naiknya suara Pak Prabowo di bulan Maret 2023, terutama sejak endorsement Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo di acara HUT Perindo. Lembaga Survei Indonesia (LSI) kembali melakukan hitung-hitungan peluang terkait pemilu 2024. Kali ini, LSI merilis hasil jejak pendapat mengenai elektabilitas parpol. Hasilnya, PDIP masih menjadi parpol yang paling banyak dipilih. Direktur LSI, Jayadi Hanan menyebut partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu memperoleh suara sebanyak 17,7%. Selanjutnya, di tempat kedua ada Gerindra dengan 12,8%. Meski menempati posisi teratas, Jayadi menyebut PDIP menunjukkan tren penurunan elektabilitas. Pada bulan Februari 2023, Partai Lambang Banteng itu memperoleh suara 21,9%, namun angkanya menurun menjadi hanya 19,3% per Februari 2023 dan merosot lagi menjadi 17,7% pada April 2023. Tak hanya PDIP, Golkar, PKB juga mengalami penurunan, sementara justru PKS menjadi yang mengalami peningkatan paling signifikan. Nah kan, apa saya bilang, rakyat kini pun sudah cerdas. Kebanyakan masyarakat kini lebih memilih figur atau tokohnya tinimbang partainya. Setelah berkuasa selama hampir 1 dasawarsa sebagai partai pemenang 2 kali pemilu, apakah kini sudah saatnya PDIP menjadi oposisi pada pemilu 2024 mendatang? Dengan jaringan politik yang telah menguasai pemerintahan selama 10 tahun lamanya, sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia melihat kembali kiprah politik PDIP yang kini lebih condong memperjuangkan kepentingan warisan politik usang orang tuanya Megawati. Semakin kesini sangat terlihat semakin kasar permainan politik PDIP, mulai dari menginginkan 3 periode jabatan Presiden Jokowi, sampai yang secara terang-terangan mempertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia garis politik PDIP yang mewarisi warisan politik usang Soekarno yang sudah tidak laku lagi di era yang serba touchscreen dan milenial ini. Di sisi lain, dilansir dari laman FIFA, hasil jejak pendapat Lembaga Survei Indonesia melaporkan temuan terbarunya terkait elektabilitas sejumlah figur baca pres 2024. Dari temuan simulasi 3 nama capres, Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berada di urutan teratas. Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, menilai dalam simulasi 3 nama, Prabowo ada di posisi pertama dengan perolehan 30,3%, Menhan RI itu mampu unggul dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang meraih elektabilitas 26,9%, dan ex-Gubernur Jakarta Anies Baswedan 25,3%. Kata Jayadi, untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, Prabowo Subianto kembali menjadi nomor 1. Menurut dia, ketika nama capres kini masih bersaing dalam bursa elektabilitas, namun dalam survei terbaru, elektabilitas Ganjar mengalami penurunan dibandingkan survei sebelumnya. Ia menyebut, data simulasi 3 capres pada Februari, elektabilitas Ganjar masih 35%, tapi per April 2023, Ganjar anjlok 8% sehingga kini menjadi 26,9%.
Kata Jayadi, yang menarik ini adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo, sementara Prabowo dan Anies cenderung mengalami penguatan dan cenderung stabil. Jayadi bilang, dalam survei kali ini elektabilitas Prabowo meningkat 3,6%. Dari sebelumnya 26,7%, sekarang 30,3%. Survei terbaru LSI ini dilakukan dalam kurun waktu 31 Maret sampai 4 April 2023. Imbas dari aksi bundir politik kasar ala PDIP, kini pendukung Ganjar sudah mulai menurun, kecuali segelintir pemberhala Ganjar yang kesetanan latah secara berjamaah. Sudah terlalu banyak rakyat yang kecewa. Bahkan ada yang menyebut Ganjar yang selama ini dianggap sebagai seorang yang idealis, moralis, nasionalis, dan melankolis itu ternyata hanya sebatas kacung partai yang wajib hukumnya mengagung-agungkan dengan jumawa warisan politik usang partainya. Langkah politik Presiden Jokowi tak pernah mudah ditebak. Akibat ulah Ganjar dan PDIP, Presiden Jokowi harus menahan malu yang luar biasa di dunia internasional karena dianggap gagal menyelenggarakan event bergengsi gelaran Piala Dunia U20 yang menjadi rebutan ratusan negara. Jadi jangan coba-coba dengan Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Langkah catur pembalasan Jokowi pada Ganjar dan PDIP yang sabotase gagalnya Piala Dunia, tanda-tanda Jokowi pindah kubu dukung Capres Prabowo, PDIP dan Nasdem ditendang jauh-jauh. Mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya, saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Nah, dalam kasus Pak Prabowo demikian, jadi kita melihat naiknya suara Pak Prabowo di bulan Maret 2023, terutama sejak endorsement Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo di acara HUT Perindo. Inisiatif beliau, ya ini saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak, kita harmonis. Tadi Presidennya bicara berapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Intinya itu, saya kira. Dalam beberapa waktu ke depan akan ada upaya menggabungkan dua koalisi. Oh, diundang. Yang mengundang sekali lagi ya, yang mengundang ini adalah Ketua PAN Bapak Zulkifli Hasan. Ketua Umum ini memang forumnya Ketua Umum, Nasdem dan PD Perjuangan sedang keluar negeri. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyebut ada kecocokan antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Hal itu diucapkannya pasca Presiden Jokowi bertemu dengan 5 ketum parpol 2 koalisi tersebut saat silaturahmi Ramadan yang digelar Partai Amanat Nasional Minggu 2 April 2022. Ia mengatakan dalam komunikasi itu nyatanya terjadi kesepakatan bersama. Kelima ketum parpol merasa sudah masuk dalam satu tim yang sama. Selain Prabowo, ketum parpol yang hadir adalah Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum P3 Muhammad Mardiono, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Prabowo, kelima parpol sudah masuk timnya Jokowi. Menhan ini mengatakan mereka paham sulitnya pembangunan dan berbagai tantangan ke depan di tanah air. Apalagi ada kondisi geopolitik yang sangat membahayakan di Eropa, Taiwan, Laut Cina Selatan, yang mana menurutnya harus ditangani dengan baik. Tak ketinggalan masalah pangan yang harus lebih fokus diperhatikan, sehingga perlu kerjasama yang solid dan satu frekuensi. Keharmonisan dan kekompakan inilah yang menjadikan kunci rakyat sejahtera. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan upaya koalisi antara KIB dan KIR masih butuh proses panjang pun soal pembahasan Capres dan Cawapresnya. Presiden Jokowi pun merespon wacana peleburan 2 koalisi antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk mengusung baca pres dan wakil presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Menurut Jokowi, peleburan KIB dan KKIR adalah suatu hal yang cocok, namun ia mengembalikan keputusan tersebut kepada para ketua parpol. Bagi Jokowi, wacana peleburan antara KIB dan KKIR dapat mempertimbangkan dalam hal kebaikan bangsa, negara, dan rakyat. Pernyataan Prabowo dan respon Jokowi yang positif menandakan jika hubungan Jokowi dan PDIP semakin memanas. Bahkan, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam acara tersebut.
Ini menandakan analisa soal gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia menjadi game changer pada pemilu 2024 kini mulai terbukti. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pun juga tidak hadir di acara tersebut. Hal ini tentu membuktikan panasnya hubungan Jokowi dengan kedua partai tersebut. Jokowi pun sudah ada tanda-tanda akan merapat ke kubu Prabowo. Terlihat Jokowi sudah mulai cocok dengan peleburan dua koalisi tersebut. Ini bisa jadi adalah langkah catur balas dendam